الحمد لله خالق الأنام ورازق الهوام وقاسم الأقسام وحاكم الحكام وشارع الأحكام وجاعل النور والظلام وكاشف الدر والأسقام وغافر الذنب والإقدام وقابل التوب والإحجام أحمده على ما أنعم به علينا من النعم التؤام واشكره على ما أجمل إلينا من الكسام العوام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام والنوال والإنعام والمواهب والعظام والنعم الجسام وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده المقدام ورسوله القطار ونبيه الإمام وصفيه الهمام أرسله مأمورا بالأنباء والإعلام ومنصورا بالآيات والأعلام فلم يزل صلى الله عليه وسلم في عانة الدين والإسلام وإهانة الكفر والأصنام حتى عاد الحق إلى النظام ومال الباطل للهدام صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الكرام أفضل التحية والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Beberapa hari lagi insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam dengan perasaan gembira. Dikatakan bahwa para ulama terdahulu menunggu-nunggu dan mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan sejak jauh-jauh hari. Al-Imam Mu'alla bin Fadl radhiyallahu anhu menceritakan, "Kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhurin ay yuballighahum Ramadan. Yad'unahu sittata ashhur ay yataqabbala minhum." Dahulu mereka para saleh terdahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan sebelum Ramadan agar Allah menyampaikan mereka kepada Ramadan. Yad'unahu sittata ashhur ay yataqabbala minhum. Dan berdoa 6 bulan setelah Ramadan berikutnya agar Allah menerima amalan di Ramadan mereka. Bagaimana kita tidak berbahagia menyambut bulan Ramadan? Sedangkan setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan lipat gandakan pahalanya. Nafas-nafas kita terhitung sebagai tasbih. Rasulullah SAW sendiri memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya ketika datang bulan Ramadan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, qala Rasulullah SAW limasyhur ashabah, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. افترض الله عليكم صياما يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتظل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم." Yang artinya Rasulullah SAW bersabda untuk memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah wajibkan atas kalian untuk berpuasa ada di dalam bulan Ramadan. Pintu-pintu surga dibuka di bulan Ramadan dan pintu-pintu neraka ditutup di bulan Ramadan. Di dalamnya setan-setan juga di bulan Ramadan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa orang yang diharapkan dari kebaikannya, maka ia benar-benar telah diharapkan dari kebaikan apapun. Maya hamba mari kita hadir semua Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sambut bulan penuh berkah ini dengan perasaan gembira dan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan kedatangan bulan Ramadan seperti kedatangan bulan-bulan lain-lain. Jika di bulan lain kita banyak berdosa, inilah saatnya untuk meraih ampunan Allah yang terbuka lebar setiap harinya. Jika di bulan-bulan lain kita hanya melakukan ibadah yang wajib, inilah saatnya untuk menambah ibadah-ibadah sunnah yang pahalanya lipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan. Jika di hari-hari lain kita tidak pernah membaca Al-Quran, inilah saatnya kita mulai membuka mushaf kita. Sambutlah Ramadan dengan penuh sukacita dan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi orang yang diharapkan dari keberkahannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Setiap orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan benar pasti dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman kepada Allah dan mengharapkan pahala kepada Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Saking mudahnya kita semuanya untuk mendapatkan ampunan Allah ada di bulan Ramadan, sampai-sampai malaikat Jibril pernah berdoa, yang mana doa tersebut diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi doanya, "Wa man adraka Ramadan falam yaghfir lahu dakhalat nar fa'adahu Allah ashabah." Siapa yang mendapati bulan Ramadan ya Rasulullah, akan tapi ia tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka semoga ia masuk neraka Allah. Semoga Allah menjauhkan dia dari rahmatnya dan menghancurkannya. Nabi mengamini doa malaikat Jibril tersebut. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan adalah orang yang sangat keterlaluan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak diampuni, sedangkan setan-setan telah dibelenggu, pintu surga telah dibuka, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Pahala ibadah wajib lipat gandakan 7 kali lipat di antara yang lainnya. Pahala ibadah sunnah disamakan dengan pahala ibadah yang wajib. Nafas orang yang berpuasa dinilai tasbih, tidurnya dinilai sebagai ibadah, doanya dikabulkan oleh Allah. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala membebaskan banyak dari hamba-hambanya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di bulan Ramadan di sana nanti ada malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar lebih utama, lebih awal daripada malam 1000 bulan. Setelah itu semuanya, tentunya orang yang masih tidak mendapatkan ampunan Allah adalah orang yang sangat terjumus dalam hawa nafsunya, sehingga pantas untuk dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang ada orang-orang yang tidak mendapatkan pahala puasanya, walau sudah payah menahan lapar dan haus. Puasanya adalah tameng, puasa kita adalah tameng, benteng yang kokoh, memperlindungi kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, ada perbuatan-perbuatan yang dapat merusak tameng tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-siyamu junnah ma lam yakhriquha." Puasa adalah tameng yang membentengi kita dari neraka Allah selama dia tidak merusaknya. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, "Wa bima yakhriquhu ya Rasulullah?" Dengan apa ya Rasulullah tameng tersebut akan merusaknya? Bikat bin al-ghibah, dengan berbohong ataupun ghibah, melakukan keburukan orang, membicarakan keburukan orang. Dusta dan ghibah adalah dua penyakit lisan yang sering terjadi di masa kini. Kita sering menjumpai keduanya dalam setiap pembicaraan, baik di dunia nyata maupun di media sosial.
Seringkali orang menyebarkan dusta atau membicarakan keburukan orang lain hanya untuk membuat temannya tertawa. Hati-hati, sayangi puasa kita. Jangan sampai hujan rahmat, keberkahan, apabila Allah Subhanahu wa taala dan anugerahnya yang ada di bulan Ramadan terhalang hanya karena satu atau dua kata yang terucap dari lidah kita yang berupa bohong ataupun ghibah. Jangan pernah menyebarkan dusta, baik secara sengaja ataupun tidak. Di zaman ini begitu banyak berita dusta tersebar dengan cepat melalui media sosial. Perhatikan baik-baik berita yang sampai kepada kita. Jangan menyebarkan semua berita yang belum jelas kebenarannya. Sebab itu sama saja dengan berdusta. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadhiba al-hadisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah bagi seorang dikatakan berdusta apabila ia mengatakan semua yang ia dengar. Maka ayo kita semuanya jadikan puasa kita di bulan Ramadan ini menjadi puasa yang paling sempurna. Jauhi pembicaraan yang tidak perlu, apalagi yang menjerumuskan kepada dosa. Jauhi pula perbuatan yang tidak berguna. Jaga ucapan dan perbuatan kita. Ingat selalu sabda Rasulullah SAW, "Asyamu junnah, fala yarfud, wala yajhal, wa inna imru'an syatamahu falyakul inni sha'im marratain." Puasa adalah damai, maka janganlah ia berkata kotor, jangan ia pula berbuat bodoh melakukan perbuatan dosa. Jika seorang mengejek, mencaci maki, maka katakanlah aku sedang berpuasa 2 kali. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan nanti dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita dijadikan orang-orang yang dirahmati oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. إن أحسن قصص الأنام وأرسل ما جرت بالأكرام كلام الله الملك العلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لكم في بيان ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وصلى الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم وللمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.